Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dari kelas IS1 angkatan 2018 dengan NIM E2018-2008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai tugas yang diberikan oleh dosen kami Gus Wadud dengan tema ekonomi terbuka atau disebut juga dengan ekonomi 4 sektor. Seperti video sebelumnya, kami sudah memberikan tanggapan mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau disebut juga dengan ekonomi 2 sektor. Yang mana ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini hanya terdiri dari rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Nah, ekonomi terbuka atau disebut juga dengan ekonomi 4 sektor ini berbeda dengan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi terbuka ini lebih menekankan impor dan ekspor untuk menunjang stabilitas pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Nah, pengertian ekonomi terbuka itu sendiri atau disebut juga dengan ekonomi 4 sektor ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, yang mana ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor ini terdiri dari produsen, konsumen, pemerintah, dan juga ekspor dan impor. Nah, disinilah peran pemerintah untuk menunjang stabilitas pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dengan cara ekspor dan juga impor. Banyak negara di dunia ini, baik negara berkembang ataupun negara maju, menerapkan ekonomi terbuka atau disebut juga dengan ekonomi 4 sektor. Dan saya juga setuju menggunakan ekonomi terbuka karena dengan adanya ekonomi terbuka, suatu negara lebih mudah memenuhi kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, negara satu pasti membutuhkan negara lain. Karena suatu negara pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Contohnya, Indonesia pernah mengekspor beras ke Vietnam sebanyak 100.000 ton pada masa pemerintahan presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Nah, pada masa itu Indonesia kelebihan bahan produksi seperti beras sehingganya harus mengekspor beras terhadap negara lain untuk menunjang stabilitas pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Nah, misalnya Indonesia tidak mengekspor beras tersebut kepada negara lain atau menerapkan ekonomi tertutup, maka yang akan terjadi beras akan turun, harga beras akan turun. Apa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah produsen. Nah, sehingga Indonesia harus mengekspor ke luar negeri. Itulah peran pemerintah. Indonesia juga tidak hanya mengekspor saja. Indonesia juga pernah impor daging dan juga bawang putih. Impor daging dari negara Australia karena pada waktu itu, kalau tidak salah pada tahun 2010, Indonesia kekurangan bahan produksi seperti daging, sehingga harga daging semakin mahal. Itulah Indonesia harus mengimpor di negara lain agar harga daging di negara Indonesia tetap stabil dan juga untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Mungkin itu saja tanggapan dari saya mengenai ekonomi terbuka atau disebut juga dengan ekonomi 4 sektor. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.